Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, selamat datang di channel Guruku, tempatnya informasi seputar dunia pendidikan. Di sini kita akan membahas segala hal informasi yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, termasuk soal kenaikan gaji, kebijakan-kebijakan terbaru, serta tips sukses dalam dunia pendidikan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, kami akan menginformasikan tentang kapan cair THR ASN dan siapa sajakah yang berhak menerimanya. Nah, cairnya THR 2025 bagi ASN ini Bapak Ibu ternyata di bulan Maret mendatang ini. Nah, mungkin akan ada nanti pihak-pihak atau komponen-komponen tertentu yang berhak menerima dan tidak menerima THR ASN tahun 2025 ini. Maka untuk informasi lebih lanjut, silakan saksikan video ini sampai akhir supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasinya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa mengetahui informasi selengkapnya melalui channel ini. Menurut sumber berita tempo.co Bapak Ibu, tunjangan hari raya atau THR 2025 ini bagi aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai swasta akan segera dicairkan pada Maret mendatang. Kabar ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Istana Negara atau Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 17 Februari 2025. Pencairan THR bagi ASN dan swasta di bulan Maret 2025, kata Pak Prabowo. Nah, jadi Bapak Ibu untuk tunjangan hari raya ini atau THR ini sudah pasti Bapak Ibu bahwa akan cair bulan Maret 2025 ini. Mengapa? Karena ini dikonfirmasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers yang telah dilaksanakan sekitar beberapa hari yang lalu. Lebih tepatnya pada tanggal 17 Februari 2025. Keputusan itu dibuat Bapak Ibu untuk membantu para karyawan, di mana pada bulan Maret ini telah keluar jadwal dari Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, di mana diperkirakan pada tanggal 31 Maret hingga 1 April 2025. Nah, ini THR-nya akan cair di Maret 2025. Mengapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan tambahan selama momen perayaan Lebaran di tahun 2025 ini. Pemberian THR ASN diatur dalam regulasi pemerintah Bapak Ibu yang mewajibkan perusahaan maupun instansi untuk menyalurkannya sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi ASN, THR diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah, sementara pegawai swasta mendapatkannya dari perusahaan masing-masing. Jadi Bapak Ibu, ternyata pemberian dari THR ASN ini telah diatur dalam regulasi pemerintah, di mana yang mengeluarkan THR bagi ASN itu yaitu pemerintah pusat atau daerah, sementara pegawai swasta itu biasanya mendapatkan di perusahaan masing-masing atau di mana tempat dia bekerja. Nah Bapak Ibu, kita harus tahu siapa yang berhak menerima THR di bulan Maret 2025 mendatang ini, di mana disampaikan di sini bahwa belet mengenai THR di Indonesia telah tercantum ternyata Bapak Ibu dalam pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Regulasi ini mewajibkan pengusaha atau perusahaan untuk membayarkan THR kepada seluruh pekerjanya sebagai hak yang harus dipenuhi. Jadi Bapak Ibu, masalah pemberian THR ini telah tercantum secara resmi di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 6. Dan barang siapa perusahaan yang tidak mau memberikan THR Bapak Ibu, biasanya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan pekerja serta mendorong kepatuhan pengusaha terhadap aturan ketenagakerjaan. Nah Bapak Ibu, beberapa komponen yang berhak menerima THR bulan Maret 2025 ini, yang pertama adalah aparatur negara, di mana aparatur negara ini dari segi ASN, CASN, calon pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, TNI, Polri, dan pejabat negara. Yang kedua, ada pensiunan dan penerima tunjangan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan PNS berhak mendapatkan THR. Selanjutnya Bapak Ibu, karyawan swasta,
di mana bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus berhak menerima THR. Bagi yang memiliki perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT maupun pekerja harian lepas. Jadi Bapak Ibu, kalau karyawan swasta ini sudah 1 bulan bekerja dan secara terus-menerus, maka ini akan berhak menerima THR. 4. Karyawan masa kerja 12 bulan atau lebih, di mana pekerja atau buruh swasta dengan masa kerja 12 bulan terus-menerus berhak menerima THR sebesar 1 bulan upah. Yang kelima Bapak Ibu, karyawan masa kerja kurang dari 12 bulan. Pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan akan menerima THR secara proporsional berdasarkan masa kerja mereka, dengan rumus masa kerja kali 1 bulan upah, yaitu 12. Di sisi lain, terdapat pula kategori ASN yang tidak berhak menerima THR dan gaji ke-13. Seperti diatur pasal 5 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 Bapak Ibu. Meskipun berstatus sebagai ASN, ada beberapa pihak yang tidak berhak menerima THR. Apalagi dengan cairnya THR bulan Maret 2025 mendatang ini. Yang pertama Bapak Ibu, ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara. Yang kedua, ASN yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan gaji yang dibayarkan oleh instansi tempat penugasan. Nah Bapak Ibu, demikian saja komponen-komponen dari penerimaan THR 2025 mendatang ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, serta subscribe Bapak Ibu, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi yang kami hadirkan dalam channel ini. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap menginspirasi. Salam.